Halo, selamat datang di channel Noskir bersama Satrian. Untuk kali ini kita akan bahas lagi spare part untuk sepeda motor Honda. Cuma yang kali ini kita nggak akan bahas spare part untuk yang original. Untuk kali ini saya akan bahas spare part dari merek lokal, yaitu merek AJMP. Untuk barangnya sendiri ini standar tengah untuk Honda JL Pro, JL Max ataupun Honda Mega Pro lama. Nah, untuk bangkunya sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini, untuk bangkunya sendiri ini sebenarnya udah bagus ya, udah plastiknya, sama ini juga di atasnya ini juga udah di press mesin. Cuman ini udah saya buka duluan karena emang kemarin susah bawanya, jadi saya gunting. Nah, seperti ini. Oh, ini ada keterangan juga Abadi Jaya Motor nomor 1 lokal part. Kita coba lihat ya, sebagus apa dan untuk detailnya untuk merek lokal ini. Nah, yang pertama ini seperti ini. Ini ada keterangannya standar tengah untuk Neotech ataupun JL Pro. Nah, ini sini ada barcode-nya, cuman barcode-nya seperti ini. Ini juga di atas juga ada keterangannya AJMP part, sama di sini juga ada keterangan buatan Indonesia. Ini jarang-jarang banget ya untuk produk lokal atau misal barang-barang seperti ini ada keterangannya atau ada stiker seperti ini dan ada keterangannya buatan Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti ini barangnya kelihatannya bagus ya, hampir kelihatan seperti original. Kalau misalnya tinggal diganti stiker aja udah itu kelihatannya seperti original. Cuma kita lihat nanti detailnya seperti apa. Oh ya, kalau misalnya teman-teman belum nonton yang versi original, silahkan teman-teman cek link di atas. Itu juga saya pernah bahas untuk standar tengah untuk JL Pro, tapi yang original untuk ini karena saya penasaran aja ya, kualitasnya sebagus apa sih untuk yang merek AJMP. Oh ya, untuk merek-merek lain juga ada sih sebenarnya. Cuma untuk di daerah saya atau di sekitar bengkel-bengkel terdekat itu, setahu saya yang paling bagus untuk merek lokal ini yang AJMP. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan atau misalnya teman-teman tahu merek yang lebih bagus dari ini atau misalnya ada rekomendasi merek-merek lain, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, kita cek bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini untuk bagian dudukan untuk ke karet ininya, karet ke bagian bodinya. Untuk lihat sekilas ini bagus, rapi. Nah, ini rapi bentuknya. Ini juga rapi. Untuk pipanya sendiri juga rapi. Untuk pipa asnya rapi. Untuk bagian pengecatan atasnya juga rapi, cuma untuk bagian pengelasannya seperti ini bagian atasnya sebelah kanan pengelasannya ini agak besar, cuma ini tipis sama ini besar lagi, cuma bagian ujung sini ini juga nggak kena las. Nah, untuk bagian bawahnya juga lumayan, cuma untuk bagian pengelasannya sebelah kanan ini oke. Ini udah lumayan rapi, cuma untuk yang bagian sebelah kiri ini malah nggak rapi ya. Nah, ini bekas-bekas untuk pengelasannya agak belepotan seperti ini. Sama untuk bagian dalamnya juga ini udah kena las, cuma ya nggak rapi juga. Di sebelah ini rapi, ini juga ada kelihatan ini seperti bekas kena las-lasan listrik. Harusnya sebelumnya dicat itu di gerinda dulu biar rapi, malah lebih bagus ya, malah lebih sip. Untuk pengelasan untuk pengecatannya sendiri kalau misalnya lihat sekilas ini bagus, udah bagus lah untuk kualitas lokal. Nah, untuk sebelah belakangnya sendiri ini juga sama. Untuk belakangnya sendiri ini yang bagian sebelah kiri juga enggak terlalu rapi, tapi yang bagian sebelah kanan malah rapi. Ini untuk dudukan pernya juga ini udah rapi, bentuknya juga udah bagus, pengelasannya juga ini udah bagus seperti ini. Untuk plat tengahnya sendiri, ini plat tengahnya kalau misalnya teman sekilas ini enggak rata ya. Untuk yang bagian sini, di bagian depan seperti ini platnya. Untuk yang di bagian belakang malah cuma segini aja. Entah ini emang karena emang disengaja seperti ini atau emang masangnya atau kurang pas, tapi ini nggak mempengaruhi fungsi sih harusnya sih ya. Oh ya, untuk bahannya sendiri ini full dari besi. Ini pipa besi, ukurannya sekitar 230 mili. Untuk lebarnya sendiri, lebar bawah itu di kisaran 250 mili atau 25 cm. Sama untuk tingginya sendiri, tinggi dari atas ke bawah itu di kisaran 320 mili atau 32 cm. Sama untuk yang bagian atas sendiri, bagian sini untuk kedudukan asas sendiri itu di kisaran 173 mm. Nah, kita lanjut untuk cek detailnya lagi. Untuk yang bagian sini juga ini pengelasannya ini juga udah lumayan. Sama untuk besi pengembali kakinya yang di asal tangannya ini kelihatannya lebih pendek daripada yang original. Cuma untuk bahannya sendiri ini dari katanya seperti besi kolom. Nah, seperti ini. Kelihatannya lebih pendek ya. Setahu saya yang untuk original sendiri itu lebih panjang, sekitar sini kalau nggak salah. Untuk bagian sini sih ini saya nggak kena las-lasan, tapi ini udah cukup oke sih.
Sama untuk bagian bawahnya sendiri ini juga udah dilas, cuma ini las-lasannya nggak terlalu rapi ya, ini kelihatan banget bolong. Nah ini bolong, jadi kelihatannya yang dilas cuma bagian samping sama samping aja yang dilas. Nah kemudian nanti kalau misalnya ini langsung dipakai, biasanya langsung ambles sih harusnya, biasanya kayak gitu sih kalau misalnya nggak rata. Sama bagian sini juga kalian sama, ini yang dilas cuma bagian sampingnya aja. Nah itu, ini juga kelihatan bolong, nggak dilas. Cuma untuk plat bagian bawahnya juga ini kelihatannya tebel kalau misalnya kita lihat sekilas begini. Untuk sekilas ini udah bagus ya, kalau misalnya dibandingin sama yang original, bisa dibilang ini 11-12 dan bisa dipakai untuk ganti kalau misalnya original di tempat teman-teman atau di bengkel-bengkel terdekat kosong. Ini bisa jadi rekomendasi untuk pengganti yang original. Untuk harganya sendiri ini juga lumayan. Untuk harga sendiri itu ini saya dapat di kisaran 85 ribuan. Itu terakhir saya beli, kemungkinan harusnya nggak naik ya untuk yang sekarang. Kalau misalnya yang original sendiri kan itu harganya di kisaran 100 ribuan. Ada juga sih yang jual di bawah pasaran, tergantung teman-teman pintar-pintar nyarinya aja. Tapi untuk yang original sendiri itu yang di harga eceran terendah itu sekitar masih di kisaran 110 ribuan, 110 atau 116 kalau nggak salah. Untuk untuk beratnya sendiri coba kita cek. Untuk beratnya sendiri harusnya ini nggak sampai 2 kilo ya, paling untuk yang original sendiri paling cuma sekitar 1 kilo lebih dikit. Nah beratnya sendiri nih di kisaran 1062 gram atau sekitar 1 kilo lebih dikit lah. Tapi kalau misalnya teman-teman beli online shop atau di marketplace, kemungkinan masuknya bakal 2 kilo ya, soalnya ini size nya juga udah gede. Nanti kalau misalnya dibungkus lagi sama kardus itu bakal nambah masa ini ya, masa barang, nambah volume barang, bukan nambah masa barang. Oke, menurut teman-teman ini bisa jadi untuk rekomendasi untuk pengganti yang original atau enggak, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman suka dengan detail spare part seperti ini, silahkan teman-teman klik tombol like. Kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang dan makin banyak lagi spare part yang bisa saya bahas untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli bisa tahu kualitas barangnya seperti apa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Trian. Bye bye.